Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Sandiati dengan STM 2063031041. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan peran akuntansi sektor publik. Yang terhormat, Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pemangku akuntansi sektor publik. Lalu, materi yang pertama yaitu adalah peran akuntansi sektor publik. Nah, peran-perannya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan juga ekonomis atas suatu operasi dan lokasi sumber daya yang dipercayai kepada organisasi. Lalu yang kedua itu ada memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan juga efektif terkait dengan program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Lalu memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Gitu. Lalu materi selanjutnya yaitu ada akuntansi sektor publik terkait dengan 3 hal pokok. Nah, apa aja sih akuntansi sektor publik terkait dengan 3 hal pokok? Yaitu yang pertama ada penyediaan informasi, yang kedua ada pengendalian manajemen, yang ketiga ada akuntabilitas. Nah, akuntansi sektor publik itu apa? Akuntansi sektor publik itu adalah alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Nah, bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen, mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan juga pelaporan kinerja. Lalu selanjutnya itu ada informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi itu bermanfaat bagi apa sih? Informasi akuntansi itu adalah bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Nah, informasi akuntansi juga dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas, serta kelayakan baik secara ekonomis maupun teknis. Gitu. Nah, dengan adanya informasi akuntansi ini, pemerintah juga dapat menentukan biaya pelayanan atau cost of service yang diberikan kepada publik, serta menetapkan biaya standar dan juga harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan, atau yang biasa disebut dengan changing for service. Oke, selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan pengukuran kinerja. Nah, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja atau yang biasa disebut dengan performance indicator sebagai dasar dari penilaian kinerja tersebut. Nah, manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak adanya indikator kinerja tersebut bersifat finansial maupun non-finansial. Nah, informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik sendiri. Nah, proses pengendalian manajemen akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor. Begitu. Lalu yang kedua itu tadi terkait dengan peran akuntansi sektor publik. Lalu materi yang kedua yaitu ada bagaimanakah mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik dalam pembelajaran di sekolah khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Nah, akuntansi secara garis besar terdapat 2 pihak yang disebut dengan yang disebut sebagai pengguna informasi akuntansi. Yaitu pihak apa aja? Pihak yang pertama yaitu pihak internal. Nah, yang kedua itu adalah pihak eksternal. Nah, apa sih pihak internal dan juga eksternal itu? Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan dan berkepentingan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua
kedua itu ada pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap keputusan ataupun kebijakan perusahaan. Itu adalah gambaran secara garis besar terkait dengan pihak-pihak internal ya. Untuk secara detailnya ini yaitu pada slide selanjutnya itu adalah pihak internal. Pihak internal itu adalah itu tadi ya, dalam sebuah perusahaan itu adalah pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam sebuah perusahaan, pihak internal itu memakai yang namanya informasi akuntansi. Nah, siapa sih yang memakai informasi akuntansi? Yang memakai informasi akuntansi adalah manajer. Nah, manajer itu membutuhkan informasi akuntansi. Kenapa manajer itu membutuhkan informasi akuntansi? Karena manajer itu adalah level puncak, level manajer puncak dalam sebuah perusahaan. Sepertinya ada manajer, CEO, atau general manager. Nah, bisa juga manajemen menengah, yaitu seperti manajer keuangan dan juga manajer produksi. Gitu. Lalu pada slide selanjutnya itu terkait dengan pihak eksternal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pihak eksternal adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan. Nah, contohnya itu ada apa saja? Itu yang pertama ada investor, kedua ada karyawan, yang ketiga ada kreditur, yang keempat ada pemerintah, dan yang kelima ada masyarakat. Oke, baik, yang pertama ada investor. Kenapa sih investor itu perlu mengetahui laporan keuangan atau informasi keuangan tentang perusahaan? Karena supaya investor sendiri itu dapat memberikan keputusan yang bijak apakah mereka sebagai investor bisa memberikan sahamnya atau bisa berinvestasi kepada perusahaan tersebut atau tidak, dilihat dari informasi keuangannya. Lalu yang kedua adalah karyawan. Karyawan itu perlu tahu terkait dengan informasi keuangan. Karena apa? Karena sebagai karyawan itu bisa menjadikan dirinya sebagai saya patut tidak untuk kerja di sini ataupun keluar dari perusahaan tersebut. Yaitu adalah ketiga adalah kreditur, yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah itu lihat informasi keuangannya supaya apa? Supaya pemerintah tahu apakah perusahaan tersebut bisa membayar pajak atau tidak. Lalu yang terakhir adalah masyarakat. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya terkait dengan peran akuntansi dan juga akuntansi publik dalam mata pelajaran ekonomi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.